yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang layak kami agungkan dan layak kami tinggikan, penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau telah menjadi tempat perlindungan kami dan menjadi kubu pertahanan kami. Engkau adalah Tuhan yang kami imani, pendengar kami yang setia. Tuhan, topanglah kami sekali lagi di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Apabila Engkau ada di pihak kami dan kami ada di dalam Engkau, tidak ada satu kuasa pun yang dapat membinasakan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu dan telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kiranya damai daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan dan pemagaran di dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, kepastian keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima dengan iman. Bukan karena pekerjaan baik atau amalan yang baik yang kita lakukan. Itu adalah anugerah dari Allah kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan, baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu di dalam keselamatan itu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti apakah yang menjadi kepastian bahwa kita telah mendapat keselamatan dan di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah perkara yang wujud yang kita terima daripada Tuhan Yesus sebagai jaminan yang pasti di dalam keselamatan kita? Perkara yang pertama, kita diampuni dari dosa. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya berkata kepada kita, "Aku telah mengampuni dosamu," tetapi Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang harus mati karena dosa adalah hidup di dalam kebenaran. Kita sudah tahu bahwa upah dosa kita itu sebenarnya adalah maut. Namun oleh kasih karunia Allah Bapa kepada kita, maka Ia memberi hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nah, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Nah, kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan dosa kita di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah sudah pasti. Tidak dapat diragukan lagi, karena Allah Bapa telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena kematian Kristus terhadap dosa kita. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Lalu yang kedua, yang menjadi kepastian bagi kita hidup di dalam keselamatan, ialah mendapat hidup kekal. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu dituliskan kepada kamu, supaya kamu percaya akan firman Tuhan, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami perkara ini di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Karena kita ingin mendapat hidup kekal yang ada di dalam Dia yang telah dianugerahkan oleh Allah Bapa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita? Di luar Tuhan Yesus, tidak ada yang namanya hidup kekal. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, apakah yang menjadi kepastian bagi kita hidup di dalam keselamatan? Kita mendapat pemeliharaan Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin." Rasul Paulus meyakinkan umat Tuhan di Filipi bahwa Allah Bapa di surga memelihara kita di dalam kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita sebagai umat-Nya tidak pernah berubah. Setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita sungguh-sungguh diselamatkan dan kita menjadi milik dan kepunyaannya. Alasannya, karena kita telah dimerdekakannya dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih yakin dengan keselamatan yang kita terima dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Tidak ada seorang pun yang layak memberi keselamatan dan hidup kekal itu kepada kita selain Allah Bapa di surga. Karena itu, jangan meragukan iman yang telah kita letakkan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang telah diutus oleh Allah Bapa, datang ke dalam dunia ini yang membawa keselamatan untuk setiap orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sungguh berkuasa, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi perjalanan kami. Engkau telah berfirman, "Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya." Puji Tuhan, kami berdoa untuk anak yatim piatu ibu tunggal dan duda serta orang yang mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan mereka pada saat ini, agar mereka diberi kekuatan iman serta pengharapan yang kekal saat mereka putus asa. Engkau adalah Tuhan yang memperdulikan serta memberkati mereka dengan pengertian tentang pemeliharaan-Mu kepada mereka pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami makin hari makin menghadapi keadaan yang tidak menjamin keselamatan bagi kami,
Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka yang menimpa hidup ini, baik dari bencana alam, baik dari akibat peperangan, maupun akibat dari berbagai penyakit. Kami percaya oleh kuasa-Mu yang ajaib, kami mendapat perlindungan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran, pertetapkanlah iman mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkau senantiasa berkenan mendengar seruan doa kami dan memberi jawaban bagi kami tepat pada waktunya. Dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.